Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ummahatil mu'minin wa ashabihim wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumis sa'ah. Baik para jamaah, ya ikhwan fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahmatullah. Kita dipermudah lagi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul pada saat ini mengkaji kembali bersama kajian rutin kita, yaitu dari kitab Bulughul Maram karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kita sudah merampungkan satu kitab, yaitu kitab Thaharah, ya, bersuci. Kemudian ditutup dengan kitab Haid terakhir kemarin, dan itu masih ada kaitannya dengan Thaharah. Dan saat ini kita akan melanjutkan dengan pembahasan yang baru, yaitu dengan pembahasan kitab As-Shalah, yaitu tentang masalah sholat. Jadi dalamnya nanti kita akan mengetahui waktu-waktu sholat terlebih dahulu, yang dimana ini merupakan syarat sebelum sholat itu dilaksanakan. Ya, jadi terlebih dahulu Ibnu Hajar itu membawakan hadis-hadis tentang syarat-syarat sholat. Nanti dalamnya juga tentang sifat sholat Nabi SAW juga nanti akan dijelaskan, ya, dalam hadis-hadis nanti akan beliau bawakan. Nah, terlebih dahulu kita lihat bahwasanya sholat itu secara bahasa itu artinya doa bil khair. Sholat secara bahasa itu artinya doa untuk kebaikan. Ya, doa itu secara bahasa artinya doa bil khair, itu doa untuk kebaikan. Sedangkan secara syar'i, secara istilah sholat itu bermakna ibadah, dan di dalamnya itu ada perkataan dan perbuatan maklumah yang diketahui, di mana diawali dengan takbiratul ihram, dan ditutup dengan salam. Jadi dalam salat itu ada perkataan, ada yang berupa gerakan-gerakan, dan itu sudah diketahui, dan ini diawali dengan ucapan takbir, yaitu takbiratul ihram, dan ditutup dengan salam. Dan kita ketahui bersama bahwasanya sholat itu adalah bagian dari rukun Islam, yaitu rukun Islam kedua. Dan sholat ini diwajibkan 5 waktu itu ketika Nabi SAW melakukan Isra Mi'raj ke langit. Dan itu terjadi pada 3 tahun ketiga sebelum Hijriyah. Ya, sekitar tahun ketiga sebelum Hijriyah. Jadi awalnya ingin diwajibkan 50 sholat, kemudian ditetapkan jadi 5 sholat. Adapun hukumnya yang kita bahas ini adalah sholat 5 waktu, hukumnya itu adalah fardhu ain. Disimpulkan dari dalil Al-Quran, hadis, dan ijma'. Kemudian meninggalkannya, kalau mengingkari kewajibannya, ya, jika seorang itu meninggalkan sholat dan mengingkari kewajibannya, maka dia kafir. Mengingkari kewajibannya, maka dia kafir. Adapun kedua, kalau dia meninggalkan sholat dengan tetap
masih meyakini kewajibannya, tapi karena malas-malasan, para ulama berselisih pendapat. Ya, para ulama itu berselisih pendapat. Ada yang mengatakan kafir seperti pendapat dalam mazhab Imam Ahmad, dan ini yang jadi pendapat para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ulama yang lainnya, yaitu mayoritas ulama madhab, mengatakan orang yang meninggalkan sholat karena malas-malasan tidak dikatakan kafir tetapi fasik, dan dia pelaku dosa besar. Namun intinya orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, dia, para ulama sepakat orang tersebut terjerumus dalam dosa besar yang paling besar, karena ini meninggalkan salah satu dari rukun Islam. Ibnu Qayyim menukil ijma, kata sepakat dari para ulama, orang yang meninggalkan sholat itu lebih parah, ya, lebih parah dosanya daripada orang yang berzina, daripada orang yang mencuri, daripada orang yang berjudi atau melakukan dosa besar yang lainnya. Walaupun cuma satu sholat saja, dia sholat 4 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, ya, kadang-kadang sholat. Ya, tatkala dia meninggalkan sholat subuh sekali saja, dia terjerumus dalam dosa besar. Ya, dia terjerumus dalam dosa besar, dan dosa besarnya ini lebih parah daripada dosa besar yang lainnya. Karena ini adalah bagian, sekali lagi ini bagian dari rukun Islam, sehingga meninggalkannya bukan dosa sembarangan. Sedangkan kalau kita lihat merujuk pada dalil, meninggalkan sholat karena malas-malasan walaupun meyakini kewajibannya itu kafir. Karena baginda Nabi SAW sendiri, yaitu mengatakan al-ahlu alladzi bainana wa bainahum as-shalah faman tarakah faqad kafar. Perjanjian di antara orang muslim dan orang kafir yaitu mengenai perkara sholat, barang siapa meninggalkan sholat maka dia kafir. Dan di sini Nabi SAW tidak katakan kafirnya kafir kecil, kafirnya mutlak. Jadi meninggalkan sholat maka dia dihukumi kafir. Kemudian juga kita bisa berdalil dari beberapa ayat. Kalau di dalam kitab As-Shalah karya Ibnu Qayyim, beliau menyebutkan ada sampai 10 ayat yang menunjukkan bahwasanya meninggalkan sholat itu kafir. Di antaranya, ya, beliau membawakan ayat fala saddaqa wala shalla walakin kadzdzaba wa tawalla. Yaitu fala saddaqa wala shalla, ada orang yang tidak membenarkan Allah dan Rasulnya, wala shalla, dan dia tidak mengerjakan sholat. Walakin kadzdzaba wa tawalla, dan dia itu, ya, berdusta, mendustakan, ya, berita dari Allah dan Rasulnya, dan dia itu berpaling. Di sini Ibnu Qayyim mengatakan fala saddaqa wala shalla, jika orang yang mendustakan berita dari Nabi SAW itu saja kafir, maka di sini juga sama halnya dengan sholat, karena ketika itu digandengkan. Ya, karena ketika itu digandengkan sama dengan orang yang mengingkari berita dari Allah dan Rasulnya. Karena dalam lanjutan ayat dikatakan walakin kadzdzaba wa tawalla, yang mereka itu adalah orang yang mendustakan dan berpaling. Maksudnya berpaling dari tidak mau meninggalkan, tidak mau mengerjakan sholat. Dia itu berpaling, tidak mau mengerjakan sholat. Sehingga dari ini kata Ibnu Qayyim, yang pendalilannya seperti itu. Nah, baik, kita akan lihat langsung ke beberapa bab. Jadi kita bahas bab pertama dari kitab sholat dari Bulughul Maram, yaitu kita masuk dalam bab mawaqit, waktu sholat. Kita masuk dalam bab mawaqit, yaitu waktu sholat. Nah, di sini penulis yaitu Ibnu Hajar mengawali kitab sholat ini dengan menjelaskan waktu-waktu sholat, karena sholat itu baru wajib, ya, ketika sudah masuk waktunya. Kita mengerjakan sholat zuhur, ya, itu sudah dikatakan wajib kalau sudah masuk waktu zuhur. Kalau belum sebelumnya, maka kita tidak boleh mengerjakan sholat zuhur. Kalau seandainya dikerjakan ketika itu, ya sholatnya tidak sah. Sebelum waktunya sholatnya tidak sah. Maka di sini kita penting mengetahui waktu-waktu sholat, dan ingat sholat di sini sudah ditetapkan waktunya. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta.
Dalam surat An-Nisa ayat 103 Allah berfirman, sesungguhnya salat itu bagi orang-orang mukmin sudah ditetapkan waktu-waktunya. Waktunya sudah tertentu. Baik, kita langsung lihat hadis pertama yang menjelaskan tentang waktu sholat. Jadi kita akan melihat hadis Abdullah bin Amr. Ya, Abdullah bin Amr. Di mana hadis ini nanti menerangkan sholat itu punya batasan waktu awal dan waktu akhir. Sholat itu punya awal waktu dan akhir waktu. Subuh punya awal waktu, ya, dan punya akhir waktu. Zuhur juga demikian, punya awal waktu dan akhir waktu. Akan dijelaskan dalam hadis ini. Yaitu dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi SAW itu bersabda, waktu zuhri idza zalatis syams, yaitu waktu sholat zuhur ketika matahari sudah tergelincir. Waktu sholat zuhur ketika matahari sudah tergelincir. Tergelincir maksudnya apa? Kan matahari di atas kepala. Ya, ketika matahari sudah bergeser ke barat, kan sebelumnya dari timur, ya, bergeser ke barat, maka tatkala itu matahari sudah dikatakan zalatis syams, yaitu matahari sudah dikatakan tergelincir. Nah, saat tergelincir tadi itu awal waktu sholat zuhur. Nanti kita akan simpulkan waktu-waktunya. Ya, kita baca dulu hadisnya. Kemudian wa kana dhilur rajuli katulihi ma lam yahduril asra. Kata Nabi, waktu sholat zuhur itu ketika panjang bayangan seseorang itu sama, ya, dengan tinggi badannya, dengan panjang dirinya. Jadi panjang bayangan itu sama dengan panjang seseorang. Nah, selama panjang bayangan seperti itu, kemudian malam yahduril asra, dan belum masuk waktu sholat asar, maka ketika itu, ya, sholat zuhur masih ada. Dan di sini menunjukkan sholat zuhur itu bersambung langsung dengan sholat asar. Jadi sholat zuhur selesai, langsung masuk waktu sholat asar. Jadi tidak ada waktu yang selah di situ, tidak ada selah waktu di situ, langsung bersambung. Kemudian waktu asri malam tasfar syams, dan waktu sholat asar itu ketika itu selama matahari belum tasfar, belum menguning. Ketika matahari itu belum menguning. Ya, jadi di sini dikatakan kan tadi bersambung langsung waktu sholat zuhur dengan waktu sholat asar. Nah, asarnya ini sampai kapan? Di sini dikatakan dalam hadis Abdullah bin Amr, selama matahari itu belum menguning. Artinya masih berwarna putih. Nah, kalau sudah menguning, maka waktunya itu sudah habis. Nanti ada keterangan selanjutnya tentang waktu sholat asar. Apakah boleh dikerjakan sampai matahari itu tenggelam? Nanti akan dijelaskan. Kemudian berikutnya lagi waktu sholat maghrib. Nabi katakan, wa waktu sholatil maghrib malam yaqibis syafaq. Dan waktu sholat maghrib, ya, itu selama cahaya di ufuk barat, cahaya merah di ufuk barat itu belum hilang. Ya, selama cahaya merah di ufuk barat itu belum hilang. Kan ketika matahari sudah tenggelam, bulatannya itu hilang. Ya, bulatannya itu hilang. Kemudian di situ ada di ufuk barat itu ada cahaya merah. Nah, kalau cahaya merah ini masih ada, berarti masih waktu maghrib. Kalau cahaya merah itu sudah hilang, berarti itu sudah masuk waktu sholat selanjutnya, yaitu waktu isya. Nah, kemudian waktu maghrib ini bersambung langsung dengan waktu isya. Nabi katakan tentang waktu sholat isya, wa waktu sholatil isya ila nisfil laili al-awsat. Waktu sholat isya itu sampai pertengahan malam. Ya, di sini dikatakan ini batasannya. Hadis ini jelas menjelaskan batasan. Waktu sholat isya itu sampai pertengahan malam.
Jadi di sini tidak dikatakan sampai subuh. Dalam waktu sholat isya di sini dikatakan sampai pertengahan malam. Nanti penjelasan pertengahan malam nanti akan kita bahas. Kemudian wa waktu sholat subuhi min tulu'il fajri ma lam tatli isyams. Dan waktu sholat subuh di sini tidak bersambung dengan waktu sholat isya. Di sini dalam hadis ini dikatakan tidak bersambung. Waktu sholat subuh yaitu ketika terbit fajar shadiq, terbit fajar subuh, selama matahari belum terbit, selama matahari itu belum terbit. Nah, kita lihat di sini kata Ibnu Hajar, rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian ada hadis lagi ya, dalam riwayat lain dikatakan walau min hadis Buraidah, juga disebutkan dalam hadis Buraidah tentang waktu sholat asar wasyamsu baydha'u naqiyah, yaitu selama matahari itu masih berwarna putih jernih, belum berwarna kuning, itu waktu sholat asar. Dalam riwayat lain lagi dari hadis Abi Musa wasyamsu murtafi'ah, ya, dan matahari itu dalam keadaan murtafi'ah, masih meninggi, belum tenggelam. Dan kita lihat di sini, kita langsung menjelaskan waktu-waktu sholat. Jadi sekarang kita catat waktu-waktu sholat berdasarkan hadis ini. Mulai dari waktu sholat zuhur, awal waktunya, ya, awal waktu sholat zuhur yaitu mulai dari matahari tergelincir ke barat. Waktu sholat zuhur mulai dari matahari tergelincir ke barat, ya, mulai dari matahari tergelincir ke barat, atau dikenal dengan waktu zawal. Waktu zawal itu awal waktunya. Kemudian akhir waktu sholat zuhur itu ketika panjang bayangan sesuatu, panjang bayangan suatu benda sama dengan panjang benda tersebut. Nah, kalau tentang masalah sholat zuhur di sini tidak ada masalah. Nanti gambarannya, misalnya kita taruh suatu tongkat, ya, atau suatu kayu. Kayu kalau saat, ya, matahari itu dari timur, berarti kan bayangannya itu di barat. Ya, semakin matahari itu ke tengah mau ke atas kepala, matahari di atas kepala kita, nanti panjang bayangnya makin pendek atau makin panjang? Makin pendek. Nah, tatkala panjang bayangannya tetap, maka itu sudah berarti matahari itu istiwa, berada di atas kepala. Ketika beralih panjang bayangannya dan dia makin bertambah, makin bertambah, nah ketika itu, ya, itu berarti sudah masuk waktu sholat zuhur. Ketika matahari sudah beralih bayangannya itu ke arah timur, berarti, ya, itu sudah waktu zawal dan mulai waktu zuhur. Nah, nanti sampai panjang bayangannya sama dengan panjang benda, nah itu selama waktu tersebut itulah waktu sholat zuhur. Sekarang waktu sholat asar. Dan perlu diketahui nanti waktu zuhur itu boleh ditunda waktunya. Nanti akan ada penjelasan ketika keadaan itu sangat panas, ya, nanti akan ada penjelasannya. Nah, sekarang kita lihat waktu sholat asar. Tadi dikatakan waktu sholat asar itu bersambung langsung dengan waktu zuhur. Jadi awal waktu sholat asar
yaitu ketika berakhir sholat zuhur. Kemudian akhir waktunya ketika matahari menguning. Ketika matahari itu menguning. Nah, di sini ada juga pendapat yang lain yang katakan waktu akhirnya itu sampai panjang bayangan itu 2 kali. Sampai dengan panjang bayangan 2 kali. Kalau panjang bayangan itu 2 kali, ini masih sebelum matahari itu menguning. Ya, masih sebelum dari matahari itu menguning. Dan yang lebih tepat adalah waktu sholat asar sampai matahari menguning. Karena ini yang dijelaskan dalam hadis Abdullah bin Amr. Dan hadis Abdullah bin Amr ini menjelaskan tentang batasan-batasan waktu sholat. Sedangkan jika hadis membicarakan bahwasanya asar itu masih boleh dikerjakan sampai matahari tenggelam, seperti hadis man adraka raka'ah minal asri qabla an taghrub asy-syams faqad adraka al-asra. Barang siapa yang mendapati 1 rakaat dari salat asar, barang siapa mendapati 1 rakaat dari salat asar sebelum matahari itu tenggelam, maka dia dikatakan telah mendapatkan sholat asar. Hadis ini ya nanti akan disinggung oleh Ibnu Hajar dalam kitab ini, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ya. Namun hadis ini para ulama katakan cuma berlaku untuk orang yang punya uzur. Jadi artinya orang itu boleh mengerjakan asar sampai matahari itu tenggelam, punya uzur misalnya, baru bangun tidur, ketiduran tadi. Bangun ketika matahari akan tenggelam, sesudah matahari itu menguning. Maka saat itu ketika dia bangun, dia kerjakan sholat saat itu juga. Ya, dia kerjakan sholat saat itu juga. Atau punya uzur misalnya lupa. Ingatnya dia itu sudah sholat asar, kemudian temannya itu ingatkan, kamu itu belum sholat asar, kamu lupa. Maka dikerjakan sholat asar saat matahari mau tenggelam, maka itu dibolehkan, itu waktu darurat. Contohnya lagi, wanita haid baru suci saat matahari itu mau tenggelam, sesudah menguning, maka wanita haid tersebut yang sudah suci, dia segera mandi dan dia kerjakan sholat asar sekaligus sholat zuhur pada waktu itu. Karena ingat, kalau dia dapat waktu asar, sholat zuhur itu masih teranggap bagi wanita haid. Ya, sebagaimana di sini fatwa dari para sahabat, sholat zuhur itu masih teranggap, jadi dia kerjakan sholat zuhur dan sholat asar sekaligus, meskipun setelah matahari menguning. Itu masih waktu darurat untuk sholat asar. Itu masih waktu darurat untuk sholat asar. Jadi akhir waktu sholat asar kita bagi 2. Akhir waktu sholat asar kita bagi 2. Yang pertama, akhir waktu pilihan. Akhir waktu pilihan atau ikhtiar. Akhir waktu pilihan itu tadi sebagaimana dijelaskan sampai sebelum matahari menguning, atau matahari masih dalam keadaan putih. Jadi sebelum matahari itu menguning. Kemudian yang kedua, akhir waktu darurat. Akhir waktu darurat, yaitu bagi orang yang punya uzur. Yaitu bagi orang yang punya uzur. Seperti apa tadi? Orang yang ketiduran, orang yang lupa, wanita haid yang baru suci, maka dia kerjakan sholat sampai ya sebelum matahari tenggelam. Seandainya ada orang yang tidur pun juga, kalau dia baru bangun setelah matahari itu tenggelam, sudah masuk waktu maghrib, belum sholat asar, dia tidurnya dari zuhur, nggak ada yang bangunin untuk asar,
terus bablas terus sampai waktu matahari tenggelam, sudah masuk waktu maghrib, maka dia tetap kerjakan waktu sholat asar tadi, mengerjakan sholat asar ketika itu juga, itu ketika sudah masuk waktu maghrib. Kalau wanita haid tadi tidak. Kalau dia sucinya itu pas waktu matahari tenggelam, berarti dia cuma mengerjakan sholat maghrib, asar tidak lagi. Nah itu waktu sholat asar yang kedua. Kemudian yang ketiga waktu sholat maghrib. Yaitu waktu sholat maghrib awal waktu. Ya, awal waktunya itu adalah ketika bulatan matahari sudah tenggelam sempurna. Jadi patokannya itu di daratan ya, di dataran, ya di dataran, bukan di pegunungan. Kalau di pegunungan yang tinggi sudah hilang, wah ini berarti sudah maghrib, bukan. Tunggu ya di dataran rendah. Nah matahari itu sudah hilang, misalnya di laut itu nampak ya matahari sudah tenggelam sempurna. Nah ketika itu sudah mulai waktu maghrib. Itu awal waktu. Kemudian akhir waktu, ya akhir waktunya ketika cahaya merah di ufuk barat sudah hilang. Ketika cahaya merah di ufuk barat sudah hilang. Dan ini kata para ulama ini bisa nampak, dilihat ya, bisa nampak dilihat langsung. Cahaya merah di ufuk barat itu hilang. Nah ketika itu berarti sudah masuk waktu isya. Waktu maghrib sudah habis. Dan ini menunjukkan waktu maghrib itu bersambung langsung dengan waktu sholat isya. Kemudian waktu yang keempat, waktu sholat isya. Awal waktunya, ya tadi kalau akhir waktu maghrib tadi ya, ketika cahaya merah di ufuk barat itu hilang. Nah sekarang awal waktu sholat isya, ya awal waktu sholat isya ketika cahaya merah di ufuk barat itu hilang. Akhir waktunya berdasarkan hadis Abdullah bin Amr di sini, akhir waktunya adalah sampai pertengahan malam. Akhir waktunya itu sampai pertengahan malam. Nah sekarang untuk pertengahan malam itu bagaimana? Dihitung malam itu dikatakan malam mulai dari matahari tenggelam sampai dengan waktu terbit fajar subuh. Kalau kita berapa jam biasa kira-kira? Ketika cahaya merah di ufuk barat hilang. Ketika cahaya merah di ufuk barat hilang. Akhir waktu pertengahan malam. Akhir waktu pertengahan malam. Nah sekarang kita hitung pertengahan malam. Malam itu dihitung dari tenggelamnya matahari maghrib sampai terbit fajar subuh, yaitu subuh. Berapa kira-kira berapa jam? Taruhlah jam 6 sampai jam 4. Berapa jam kira-kira? 6 jam, dari jam 6 sore sampai 4 subuh, 10 jam. Pertengahannya berarti berapa jam? 5 jam. Berarti 6 ditambah 5. Berapa jam berapa? Jam 11. Jadi jam 11 itu sudah akhir waktu sholat isya. Ya, jam 11 itu akhir waktu sholat isya. Karena dikatakan pertengahan malam, bukan tengah malam. Kalau kita tengah malam itu kan jam 12. Di sini dikatakan pertengahan malam. Malamnya itu dihitung dari maghrib sampai subuh. Separuhnya itu 5 jam. Berarti dari maghrib sampai tambah 5 jam. Jadi jam 11, kira-kira jam 11. Akhir waktunya seperti itu. Ada pendapat yang lainnya yang mengatakan waktu sholat isya itu sampai waktu subuh.
berdalil dengan hadis ya laisa fin naumi tafrid innamat tafrid ala man akhara shalah hatta yadkhula waqtas salatil ukhra. Ya, disebutkan dalam hadis bahwasanya waktu orang itu tidur ketika dia kerjakan sholat setelah bangun tidur, yaitu ketiduran dia, maka dia tidak disebut orang yang meremehkan sholat. Ya, jadi kalau dia ketiduran, ya terus bangun ketika itu lalu dikerjakan sholat, misalnya sholat subuh, maka dia tidak dikatakan tafrid, tidak dikatakan meremehkan waktu sholat. Lalu dikatakan sesungguhnya orang yang meremehkan itu kalau dia memasukkan waktu sholat yang satu ke waktu sholat yang lainnya. Jadi dari hadis ini disimpulkan oleh sebagian ulama, waktu sholat itu bersambung antara satu sholat dengan sholat yang lainnya. Zuhur bersambung dengan asar, asar bersambung dengan maghrib, maghrib bersambung dengan isya. Jadi isya yang bersambung dengan subuh. Jadi akhir waktunya itu sampai subuh. Namun pendalilan dengan hadis ini tidaklah tepat dengan dua alasan. Yang pertama, hadis ini bukan menjelaskan batasan waktu sholat. Berbeda dengan hadis Abdullah bin Amr, dia katakan awal waktunya seperti ini, akhir waktunya seperti ini. Tidak dikatakan di sini, hadis ini tidak menjelaskan ini awal waktu dan ini akhir waktu. Kemudian yang kedua, hadis ini menjelaskan untuk orang ya yang dalam keadaan darurat, ya dia bertemu dengan waktu sholat berikutnya. Dia bertemu dengan waktu sholat berikutnya. Kalau dia sengaja menunda sholat sampai waktu sholat berikutnya, ini namanya orang meremehkan. Misalnya sudah didapati waktu asar, dia tunda sampai asar dikerjakan di maghrib. Ya, misalnya ada orang yang kena macet. Sebenarnya dia bisa kerjakan tadi sebelumnya, ini sebelum dia naik kendaraan dia bisa kerjakan sholat asar di waktunya. Di awal waktu dia tunda, pas kena macet sampai masuk waktu maghrib. Nah, ketika dia memasukkan waktu sholat maghrib asar ini ke waktu maghrib, nah ini dikatakan orang yang tafrid, orang yang meremehkan. Ya, ini dikatakan orang yang meremehkan. Dan di sini tidak menjelaskan tentang batasan awal waktu dan akhir waktu. Kesimpulannya yang menjelaskan awal waktu isya, ya, dan akhir waktu isya ini hadis Abdullah bin Amr. Jadi kesimpulannya awal waktunya adalah ketika apa tadi? Cahaya merah di ufuk barat hilang sampai akhir waktunya saat pertengahan malam. Namun kalau seorang misalnya ketiduran, sudah masuk isya, ya tertidur, ya, dia tertidur, kemudian akhirnya bangun jam 2 malam. Nah saat itu ya sudah dia kerjakan sholatnya saat dia bangun tidur, meskipun waktu isya itu sudah selesai. Ya, meskipun waktu sholat isya itu sudah selesai. Kemudian waktu sholat yang kelima adalah waktu sholat subuh. Waktu sholat subuh awal waktu mulai terbit fajar shodiq. Kalau kita mau lihat gampangnya, kalau ada yang biasa melakukan penerbangan di malam hari dan mau masuk waktu subuh, ya itu nanti akan terlihat di ufuk timur, ya ketika matahari itu mau terbit. Nanti muncul cahaya merah mendatar, ya cahaya putih atau merah mendatar. Ya, itu mau tanda nanti matahari itu akan terbit dan itu cahayanya nanti bukan cahaya putih mendatar, ya bukan cahaya merah, cahaya putih mendatar. Nah, ketika cahaya putih mendatar itu muncul, itu nanti keadaan makin terang sampai matahari itu terbit. Ya, kalau di udara itu lebih terlihat. Kalau sekarang ini jarang terlihat kecuali kalau kita pergi ke daerah-daerah pantai baru bisa melihat fajar shodiq ini. Tatkala tidak ada bangunan-bangunan tinggi. Nah itu awal waktunya, akhir waktunya saat matahari terbit.
Jadi sebelum matahari terbit, nah itu masih boleh sholat subuh. Bahkan kadang-kala Nabi SAW itu mengerjakan sholat itu sampai keadaan itu sudah terang, tapi sebelum matahari itu terbit, di mana itu jamaah itu masih bisa melihat satu dan yang lainnya. Tatkala tidak ada lampu itu langsung bisa melihat satu dan yang lainnya. Tapi matahari belum terbit saat itu. Dan kadang pula Nabi SAW itu mengerjakan sholat subuh selesainya itu masih dalam keadaan gelap. Artinya Nabi SAW itu mengerjakan sholat subuh itu di awal waktu. Nanti akan dijelaskan hadis-hadisnya oleh Ibnu Hajar. Nah itu 5 waktu sholat. Ya, 5 waktu sholat tadi mulai dari waktu zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Ya, penjelasan waktu sholat ini biasanya dimulai dari waktu zuhur. Ini yang disebutkan dalam hadis Abdullah bin Amr. Dan ada lagi satu hadis yang menjelaskan tentang waktu sholat, yaitu hadis Jibril, di mana Jibril itu pernah mengimami Nabi SAW. Ya, dia mengimami Nabi itu sebanyak 2 kali, di awal waktu dan di akhir waktu, mau akhir waktu. Jadi hari pertama Jibril datang mengimami Nabi di awal waktu. Hari kedua datang di akhir waktu, kecuali waktu maghrib. Waktu maghrib itu Jibril datang itu sama seperti waktu pada hari pertama. Sama seperti waktu pada hari pertama. Kemudian dikatakan dalam hadis tersebut, inilah awal waktu dan inilah akhir waktu. Nah, namun di sini diberi catatan untuk waktu maghrib tetap ada batasan awal dan batasan akhir, seperti yang dijelaskan oleh Ibnu Hajar dalam hadis Abdullah bin Amr di sini. Ada awal waktunya kan, ketika matahari tenggelam. Akhir waktunya apa? Ketika cahaya merah ke barat itu sudah hilang. Ada yang punya anggapan maghrib itu cuma 1 waktu saja. Ini seperti pendapat ulama Syafi'iyah, di antaranya adalah penulis kitab Matan Abu Syuja atau Al-Qadi wa Taqrib, yaitu Al-Qadi Abu Syuja. Al-Qadi Abu Syuja itu berpendapat maghrib cuma 1 waktu. Oleh karena itu di sebagian tempat, terutama di daerah timur Indonesia, ya itu biasanya maghrib azan, lalu setelah azan langsung iqamah, tidak ada sholat sunnah lagi. Ya, kalau ada yang perhatikan di daerah timur seperti itu, jadi azan langsung iqamah, tidak ada kesempatan untuk sholat sunnah. Padahal para sahabat Nabi itu biasa punya kebiasaan melaksanakan sholat sunnah saat itu. Sampai-sampai kalau orang-orang itu lihat masuk masjid, di masjidnya Nabi SAW, mereka akan lihat ini seakan-akan maghrib ini sudah dilaksanakan, karena saking banyaknya yang melaksanakan sholat sunnah sebelum maghrib, baru sholat sunnah sudah ramai seperti itu. Ya, apalagi sholat wajibnya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya masih ada sholat sunnah sebelum maghrib. Jadi tidak tepat ya kalau Al-Qadi Abu Syuja itu berpendapat waktu sholat maghrib itu sekadar orang itu tadi azan, kemudian pakai pakaian, kemudian berwudu, lalu pergi ke masjid, kerjakan sholat 2 rakaat, lalu pada maghrib 2 rakaat, sudah waktunya habis. Sekadar waktu itu. Ya, namun ini tidaklah tepat. Yang lebih tepat itu adalah tadi. Namun memang maghrib lebih baik dikerjakan dengan bacaan yang ringkas dan dikerjakan di awal waktu, karena waktunya sangat singkat daripada waktu yang lainnya. Dan perlu diketahui kalau tadi hitungan ya antara matahari tenggelam sampai waktu isya, ya matahari tenggelam awal waktu maghrib sampai isya itu biasanya 1/4 jam sampai 1,5 jam. 1/4 jam sampai 1,5 jam. Dan di sini lihat, kita menjelaskannya di sini bukan dengan pakai jam, waktu sholatnya tidak pakai jam di sini. Jadi jam itu cuma pendekatan. Jadi waktu sholat yang ada di kalender, ada yang biasa disebar, itu cuma pendekatan. Boleh memakai waktu tersebut, boleh. Ya, itu membantu sekali. Dan biasanya penetapannya itu ya mendekati yang sebenarnya. Jadi boleh kita memakai patokan tersebut. Ya, namun kadang-kadang juga penetapan seperti ini dengan melihat kondisi matahari ini juga perlu. Karena tadi misalnya kita di atas pesawat, tahu waktu masuk sholat subuh itu kapan, lihat dari keadaan matahari. Ya, buktinya misalnya kalau seorang ini dari daerah yang waktunya lebih lambat, ya misalnya dia dari Saudi Arabia mau pergi ke Indonesia, kan Indonesia waktunya lebih cepat, maka nanti dia mengejar waktu subuh berarti kan kalau dia pergi malam.
Sampai di Indonesia dia kejar waktu subuh. Nah kalau dia pakai hitungan jam sulit. Ini pakai jam waktu mana? Apakah waktu India? Apakah waktu Indonesia? Ataukah waktu Saudi Arabia? Sulit. Maka dia harus lihat kondisi matahari saat itu. Begitu juga kalau seorang pergi jauh misalnya, ya mungkin dia pergi lagi di rekreasi atau misalnya lagi naik gunung, ya jam tidak ada. Maka yang jadi patokan waktu sholat dia adalah keadaan matahari tadi. Tidak bisa memakai dia melihat keadaan yang lainnya lagi, kecuali dengan melihat kondisi matahari tersebut. Kemudian kita lihat lagi hadis berikutnya dari Abu Barzah Al-Aslami. Ini masih membicarakan tentang waktu sholat. Yaitu tentang waktu sholat wajib. Dari Abu Barzah Al-Aslami, ya, ia mengatakan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli al-'asra thumma yarji'u ahaduna ila rahlihi fi aqsal Madinah wa syamsu hayyatun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah sholat asar, mengerjakan sholat asar, thumma yarji'u ahaduna, lalu di antara kami itu kembali ila rahlihi, ke rumahnya, kembali ke rumahnya fi aqsal Madinah, di ujung kota Madinah. Jadi Nabi SAW itu di Masjid Nabawi sholat. Ada yang kembali ke ujung kota Madinah, jauh. Dan ketika itu wasyamsu hayyatun, matahari masih dalam keadaan terang, belum menguning, masih dalam keadaan putih, ya belum menguning. Itu disebutkan apa? Hayyatun. Dan matahari masih memanas. Diganti katanya, diganti matahari masih putih. Artinya sebelum kuning. Yang ketika sudah asar itu kan nggak panas lagi. Wasyamsu hayyatun, matahari itu masih dalam keadaan putih, belum menguning. Artinya apa di sini? Nabi SAW itu mengerjakan sholat asar di awal waktu. Wong ketika kembali saja itu waktu asar belum selesai, padahal ini jalan dari Masjid Nabawi ke ujung kota Madinah. Waktu asar belum selesai, matahari masih dalam keadaan putih tadi, belum menguning. Kemudian wakana yastahibbu ayu akhira minal isya, dan dianjurkan mengakhirkan waktu sholat isya, ya, dan dianjurkan mengakhirkan waktu sholat isya. Jadi sholat isya tadi biasa dikerjakan di awal waktu, ini boleh diundur waktunya di sepertiga malam pertama, pokoknya sebelum pertengahan malam. Kemudian wakana yakrahu nauma qablaha wal haditsa ba'daha, dan dimakruhkan tidur sebelum isya. Dimakruhkan tidur sebelum isya. Kenapa dimakruhkan? Karena kalau seorang itu sudah tidur sebelum isya, nanti sulit lagi bangun. Kalau bangun pun malas. Ya biasanya itu kebablasan terus sampai subuh, karena sudah waktu malam. Ya jadi kebablasan sampai subuh. Makanya itu dimakruhkan saat itu. Begitu juga dikatakan dan dimakruhkan ngobrol-ngobrol yang tidak manfaat sesudah sholat isya. Kalau ada manfaatnya tidak apa-apa, nanti ada penjelasannya. Kemudian wakana yantafilu min sholatil ghada hina ya'rifu ar-rajulu jalisahu. Nabi SAW itu pergi dari tempat duduknya saat sholat subuh. Yang pergi dari sholat subuh itu ketika sholatil ghada, itu maksudnya sholat subuh, ketika seseorang itu sudah mengenal tempat duduknya. Maksudnya apa? Dia bisa melihat tempat duduknya karena sudah terang. Dia bisa melihat tempat duduknya, berarti bisa lihat orang yang ada di samping kanan kirinya. Kemudian dikatakan lagi wa yaqra'u bisittina ilal mi'ah, dan Nabi SAW itu membaca surat saat sholat subuh itu sebanyak 60 sampai 100 ayat. Ya, 60 sampai 100 ayat. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dan insyaallah penjelasannya dan hadis berikutnya nanti kita akan bahas sesudah sholat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Baik, para jamaah, kita kembali melanjutkan pembahasan kita dari kitab Bulughul Maram, melanjutkan pembahasan tadi sesudah maghrib. Kita melihat lagi hadis dari Jabir. Ini nanti penjelasannya kita akhirkan. Tadi hadis dari Abu Barzah Al-Aslami, yaitu ada hadis dari Jabir. Ia mengatakan wal isya'a ahyanan wa ahyanan, ya. Wa indahuma min hadis Jabir, yaitu dari riwayat Bukhari dan Muslim juga dari hadis Jabir. Ia mengatakan, ya, dalam hadis tersebut dikatakan wal isya'a ahyanan wa ahyanan, yaitu isya, salat isya kadang dikerjakan di awal waktu, kadang ditunda sampai mendekati akhir waktu. Salat isya kadang dikerjakan di awal waktu dan kadang diakhirkan. Yaitu maksudnya adalah idza ra'ahu mujtama'u ajjalah. Kata Nabi, jika kalian melihat mereka para jamaah salat isya itu sudah berkumpul, ya ajjalah, maka hendaklah imam itu ya menyegerakan salat tersebut. Wa idza ra'ahum abta'u akhara. Jika imam itu melihat mereka para jamaah itu terlambat datang, akhara, maka hendaklah imam itu mengakhirkan salat isya tersebut. Wa subha, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalliyaha bi ghalasin. Dan untuk salat subuh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ya pernah melakukannya ketika selesai salat subuh, keadaan masih golas, keadaan masih gelap. Lalu ada tambahan lagi dalam riwayat Muslim, hadis ke-6 yang disebutkan dalam bab ini, yaitu dari hadis Abu Musa. Disebutkan fa'aqamal fajra hinan syaqqal fajru wa nasu la yakadu ya'rifu ba'dhum ba'dhan. Ya. Di sini dikatakan bahwasanya salat fajar, salat subuh itu dikerjakan ketika fajar itu sudah terbit. Dan ketika dilaksanakan, ya, insyaqqal fajru, ya, maksudnya tadi adalah ketika fajar itu sudah terbit. Dan ketika pelaksanaan sholat subuh, ya, para jamaah itu hampir-hampir mengenal satu dan yang lainnya. Artinya ketika pelaksanaan sholat subuh itu sudah hampir terang. Tapi kita lihat 3 hadis ini dari Abu Barzah Al-Aslami, ada dari Jabir bin Abdullah, dan ada dari Abu Musa. Ya, ada Abu Barzah Al-Aslami, ada dari hadis Jabir bin Abdullah dan Abu Musa. Kita lihat satu persatu ya faedah dari hadis tersebut. Faedah yang pertama, disunahkan menyegerakan sholat asar di awal waktu. Disunahkan menyegerakan sholat asar di awal waktu. Karena sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Barzah tadi, Nabi SAW ketika melaksanakan sholat asar bersama para sahabat, lalu ada sahabat yang tinggal di ujung Madinah itu pulang sampai ke rumahnya, itu pun matahari belum menguning. Ya, itu pun matahari belum menguning. Artinya sholat asar itu dikerjakan di awal waktu. Kemudian faedah yang kedua, boleh mengakhirkan sholat isya dari awal waktunya. Boleh mengerjakan sholat isya dari awal waktunya. Namun bolehnya di sini ini disebutkan dalam hadis Jabir, tetap mempertimbangkan kondisi jamaah. Kalau imam itu menunda sampai mau tengah malam baru sholat isya, jamaah itu sudah kumpul dari tadi dan memberatkan, maka tetap lebih bagus dikerjakan di awal waktu sholat isya. Namun kalau mereka itu telat,
dan ini sudah jadi kebiasaan, maka diundur itu lebih bagus. Ya, kalau telat ya jamaahnya itu biasanya ya karena mungkin baru makan malam, baru ya duduk sebentar dan kerjakan mungkin ya sekitar jam 9 atau jam 10, ya maka boleh ditunda. Di sini tetap imam melihat kondisi jamaah. Kalau jamaah sudah kumpul, ya kata Nabi tadi, segerakan sholat isya. Kalau jamaah itu belum kumpul, maka nanti tunggu sampai memperhatikan kondisi mereka. Jadi sholat isya itu boleh diundur dari awal waktu, namun dengan syarat tadi tetap mempertimbangkan kondisi jamaah. Kemudian faedah yang ketiga, yaitu tentang dimakruhkan tidur sebelum sholat isya. Dimakruhkan tidur sebelum sholat isya, karena seperti itu dapat membuat seorang itu lalai dari sholat isya atau lalai dari berjamaah di masjid. Ya, karena biasanya dia tidur, ini jadi kebablasan. Ya, sholat isya jadi dia tunda, bahkan sampai keluar waktu. Atau tadi luput dari jamaah sholat isya di masjid, padahal jamaah mengerjakan sholat jamaah itu lebih utama, 20 sekian derajat, atau dalam riwayat yang lain dikatakan 27 derajat daripada sholat sendirian. Kemudian faedah yang keempat, dimakruhkan begadang dan ngobrol-ngobrol setelah sholat isya. Dilarang atau dimakruhkan begadang atau yang ngobrol-ngobrol sesudah sholat isya. Ini ingat ya, ngobrol-ngobrolnya dalam hal yang mubah. Kalau begadangnya atau ngobrol-ngobrolnya dalam hal yang haram, jelas hukumnya haram. Namun kalau ada manfaat seperti mengkaji ilmu, kita habis isya seperti ini mengkaji ilmu, atau mungkin ada yang setelah ini nanti belajar lagi, ya ini ada manfaat. Contohnya Abu Hurairah itu masih mengkaji hadis setelah isya itu sampai beliau itu biasa mengerjakan sholat witir sebelum tidur, karena khawatir tidak bisa bangun malam, bangunnya pas subuh. Di sholat, jadi Abu Hurairah itu biasanya begadang karena ada manfaat. Dia ingin mengulang-ulang hadis yang dia telah hafal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau misalnya tadi selain menuntut ilmu, belajar, juga melayani tamu. Ada tamu yang butuh bertamu tempat kita, kita melayaninya sampai mungkin jam 11, itu dibolehkan. Atau misalnya juga berbincang-bincang untuk hal yang bermanfaat untuk kaum muslimin. Ya, berbincang-bincangnya atau ngobrolnya atau mengadakan rapatnya itu setelah isya ada manfaat yang besar bagi orang banyak, maka dibolehkan. Atau mengingkari suatu kemungkaran atau memerintahkan kepada kebaikan, setelah itu juga dibolehkan. Atau di sini ada yang punya tugas ya menjaga keamanan dan mesti begadang, mungkin siskamling atau dia itu polisi atau dia itu satpam, mesti begadang saat itu tugasnya, maka dibolehkan. Namun dengan catatan tetap memperhatikan sholat subuh. Tetap memperhatikan sholat subuh. Kalau dia belajar sampai tengah malam, ya, dan sholat subuhnya itu jadi lalai, maka dia tidak boleh. Sama juga ada yang mau ujian sistem SKS, ya, sampai tengah malam sholat subuhnya juga jadi telat, maka ini tidak dibolehkan. Tetap harus memperhatikan sholat subuh. Kemudian faedah selanjutnya lagi, faedah yang ke-5, yaitu dibolehkan mengerjakan sholat subuh di awal waktu. Dibolehkan mengerjakan sholat subuh di awal waktu, karena ketika disebutkan dalam hadis ini, Nabi SAW selesai sholat subuh itu masih gelap. Atau Nabi SAW itu melaksanakan sholat subuh itu masih gelap, masih golas.
Kemudian faedah yang terakhir, ya disunahkan memperlama bacaan saat sholat subuh. Ya, jadi sholat subuh itu lebih panjang karena cuma 2 rakaat. Biar sama dengan sholat yang lain yang 4 rakaat atau 3 rakaat, ya. Biar selesainya agak lama, ya, maka bacaannya diperlama. Tadi disebutkan dalam hadis Nabi SAW itu membaca surat, ayatnya, jumlah ayatnya ada 60 sampai 100 ayat. Jadi bacaannya itu lama. Ditambah lagi karena waktu subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Waktu subuh juga waktu semangat untuk beramal. Ya, jadi masih fit-fitnya itu waktu subuh. Ya, kalau isya disuruh panjang-panjang sudah ngantuk. Tapi kalau subuh itu baru bangun tidur. Jadi itu waktu semangat. Dan di antara dalilnya juga Nabi SAW tadi disebutkan di sini, ya, jamaah saat itu ketika ingin melaksanakan sholat subuh. Nah ini yang lainnya lagi. Ya, kita tambah faedah selanjutnya lagi. Sholat subuh pun itu boleh dilakukan ketika keadaan sudah terang, selama matahari belum terbit. Karena dikatakan dalam hadis Abu Musa, wan nasu la yakadu ya'rifu ba'daha ba'dha, dan orang-orang saat itu hampir-hampir mengenal satu dan yang lainnya. Hampir-hampir mengenal satu dan yang lainnya. Artinya apa? Sudah terang saat itu. Boleh jadi selesai sholat subuhnya itu saat terang, atau sholat subuhnya itu yang lebih lama selesainya ketika terang. Sholat subuhnya yang lebih lama, ya, karena di iqamah misalnya ketika gelap, selesainya karena baca 100 ayat, ya selesainya itu ketika sudah terang, orang-orang itu bisa melihat satu dan yang lainnya. Itu saat waktu itu tidak ada lampu. Nah itu beberapa faedah yang bisa kita ambil dari ketiga hadis tadi, dari Abu Barza al-Aslami, dari hadis Jabir, dan juga dari hadis Abu Musa. Nah, pembahasan kita sampai di situ. Dan insyaallah nanti masih ada pembahasan tentang waktu sholat. Ya, bagaimana kita diperintahkan untuk sholat maghrib itu lebih awal, kemudian sholat isya itu boleh diakhirkan, sholat zuhur itu boleh ditunda, dan pembahasan yang lainnya seputar waktu sholat insyaallah akan kita kaji pada pertemuan berikutnya. Mungkin ada yang bertanya, monggo, kami persilakan. Ya. Di mana tujuannya? Itu sudah safar. Jadi ketika ke sana sudah safar, boleh ya mengambil keringanan saat safar, ya, yaitu qashar itu wajib. Kemudian boleh mengambil jamaah juga. Namun kalau di sana sudah sampai di tempat ada jamaah, tetap berjamaah di masjid, yaitu ikut imam setempat. Ya, jadi imamnya 4 kita 4, imamnya 3 kita 3, imamnya 2 kita 2. Ya, kalau sudah di sana, namun selama perjalanan boleh mengerjakan sholat dengan qashar, ya, sekaligus boleh berjamaah ketika sulit mengerjakan di masing-masing waktu. Jamak itu gak wajib, yang wajibnya itu qashar. Kalau kita sudah di tempat di sana, sudah kerjakan sholat zuhur, apakah perlu kita jamak dengan asar? Kalau sudah di tempat gak perlu. Nanti asar, sholat asar lagi. Nanti maghrib, sholat maghrib lagi. Isya, sholat isya lagi. Jadi kerjakan sholat di masing-masing waktu. Jamak itu ada ketika sulit mengerjakan sholat di masing-masing waktu. Namun yang ada ketika safar itu adalah qashar. Jamak sekali lagi ketika sulit mengerjakan di masing-masing waktunya. Ada lagi yang bertanya? Dalam keadaan safar, kalau kita ini untuk mengerjakan sholat maghrib dari rumah belum maghrib, dan dalam jalan juga berhenti pas di masjid itu tempat waktu isya, dan kita ikut berjamaah 4 rakaat dalam keadaan safar. Iya, ikut 4 rakaat dulu dan baru maghrib dari rakaat. Tidak boleh. Maghrib dulu 3 rakaat, ya.
ketika imam itu di sini ada dua pilihan. Ketika imam rakaat ketiga, ya, kita tetap salam saat itu. Tahiyat maksudnya, tahiyat. Mau menunggu sampai imam itu selesai rakaat keempat boleh. Jadi bisa dua cara di situ ya. Sampai imam rakaat ketiga, kita kan maghrib cuma 3. Imam isyanya itu 4. Jadi ketika imam sampai rakaat ketiga, dia mau bangkit ke rakaat keempat, kita kerjakan tahiyat akhir. Ya, tahiyat akhir karena kita kewajibannya cuma 3 rakaat. Tahiyat akhir, terus mau salam juga boleh langsung. Salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, lalu kerjakan lagi 1 rakaat bersama imam sholat isya. Atau ya, tunda salamnya saja nanti ketika imam salam pada rakaat keempat. Jadi kita duduk tadi sudah tahiyat, salamnya nanti tunggu imam mau salam pada rakaat keempat. Jadi salamnya juga sama-sama dengan imam. Maghribnya selesai, baru setelah itu kerjakan sholat isya. Ya, karena safar jadi 2 rakaat isya. Gitu. Tidak boleh isya dulu dengan imam, baru setelah itu maghrib, tidak boleh. Harus maghrib dulu, ya, baru isya. Karena urutan sholat itu sudah ditentukan tadi. Maghrib itu ada lebih dulu, baru isya. Ya, kalau sudah berlanjut ya sudah nanti. Ya, nanti. Jadi asalnya untuk sholat maghrib dan isya itu setiap musafir pun itu harus turun dari kendaraan kalau bisa. Ya, kalau bisa. Di pesawat bisa turun dari kendaraan ya, kalau bisa ya seperti itu. Kalau di kereta turun dari kendaraan seperti itu. Kalau tidak bisa, maka kerjakan di atas kendaraan sesuai dengan keadaan dia. Kalau dia mampu berdiri ya menghadap kiblat, maka dia menghadap kiblat saat itu. Kalau dari sini ke Jakarta berarti kan arah ke barat aman. Tapi kalau dia balik Jakarta ke Jogja, ya dia harus melawan arah kereta. Ya, dia harus melawan arah kereta. Kalau tidak bisa karena terlalu banyak guncangan, kalau saya berdiri nanti jatuh terus, ya sudah. Dia juga tidak bisa menghadapnya, sudah. Kalau menghadap arah kiblat karena melawan arah kereta bisa pusing, ya. Maka dia kerjakan sesuai dengan kemampuannya. Fattakullah mastata'tum. Namun asalnya kerjakan sholatnya tetap menghadap kiblat. Ya, dan jadi dilakukan kendaraan, maghribnya 3 rakaat karena dia musafir, isya'nya jadi 2 rakaat. Kerjakan ya sebisa mungkin dengan keadaan berdiri. Kalau tidak bisa ya dengan keadaan duduk. Ada lagi wajib. Sholat wajib itu kendaraan. Iya. Karena tidak bisa turun. Sholat wajib harus turun dari kendaraan. Namun kalau sholat sunnah, misalnya dia mau sholat duha atau sholat tahajud, dia di atas kendaraan, itu boleh. Tidak bisa turun ya sekarang lagi tidak bisa turun. Kita dalam bis, maghrib sudah selesai sampai itu sudah esak, kita mengumpulkan sholat maghrib. Ya sudah dia jamak. Jamak. Sholat baru ya. Maksud di atas izar yang kemarin, apakah bagian badan atas yang tidak ditutupi izar atau ditutupi rida, bisa di atas pusar, ataukah di atas permukaan kain? Yang dimaksud itu adalah di atas pusar. Kemarin ada pembahasan ketika seorang suami ingin menyetubui istrinya saat wanita tersebut mengalami haid, maka Nabi SAW kan perintahkan kepada Aisyah untuk memakai izar, kain. Yang dimaksudkan Nabi SAW itu perintahkan boleh mencukupinya di atas izar itu, di atas kain tadi itu adalah di atas pusarnya. Ada lagi pertanyaan lain? Ya. Setengah 4 subuh. Kalau belum memasuki waktu subuh itu kita melakukan sholat subuh atau kita nunggu sampai sholat subuh masuk. Kalau mau nunggu kan biasanya kan berhentinya nggak lama itu, kita sholatnya di bis atau
atau kita mendahulukan sholat subuh? Ketika turun itu transit aja, mau lanjut lagi atau enggak? Maksudnya kan ketika kita turun itu kan dari sananya ada makan, misalnya makan itu kan langsung perjalanan, habis itu perjalanan waktu kita turun itu belum masuk waktu subuh. Yang mendekat itu gimana? berarti sholat subuhnya nanti ketika sudah di bis, ya kan? Berarti nanti kerjakan sholat subuhnya itu di bis. Tidak boleh mendahulukan waktu sholat. Waktu sholat tadi belum masuk, ya tidak boleh mengerjakan sholat subuh. Ada lagi? Ya. Kalau misalnya kita mandi wajib itu kan untuk kewajiban wudhu itu kan jadi gugur ya. Kalau sudah mandi wajib, ya maka wudhu itu sudah termasuk dalam mandi wajib. Artinya setelah mandi wajib tidak perlu wudhu lagi, boleh. Artinya wudhu itu kan dalam mandi wajib itu sunnah ya Ustaz? Wudhu dalam mandi wajib itu sunnah. Ketika kita buru-buru misalnya Mandinya cuma biur-biur saja, nggak pakai wudhu, ya apa sudah gugur, sama. Wudhunya sudah termasuk di dalam mandi wajib. Karena mandi wajib itu hilangkan hadas besar. Berarti kalau hadas besar saja hilang, apalagi hadas kecil. Ya kan, hadas besarnya saja hilang, maka hadas kecilnya juga hilang. Jadi selalu tidak perlu wudhu lagi. Iya. Kalau sesudah sholat itu apa diperbolehkan menyalami kanan kiri depan belakang atau yang penting zikir? Lebih utama zikir. Ya, sesudah sholat itu lebih utama zikir, karena itu yang biasa dilakukan oleh Nabi SAW. Beliau setelah sholat itu ucapkan astagfirullah 3 kali, Allahumma antas salam wa salam, kemudian mengucapkan subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, dan beliau tidak melakukan aktivitas lainnya selain itu. Ya, jadi yang lebih utama adalah zikir. Terus ada lagi? Ya. Jamaah takbir. Kita jamaah takbir di belakang Imam Mukim yang sedang sholat isya, sholat asar ya. Nah, jadi di sini dia belum sholat zuhur, dapati imam sedang sholat asar. Nah, pertanyaannya apakah dia niatnya itu sholat zuhur ataukah sholat asar terlebih dahulu? Jawabannya sesuai dengan mana waktu sholat yang lebih dulu. Ya, dan di sini boleh ada beda niat antara imam dan makmum. Imamnya sholat asar, makmumnya sholat zuhur, itu boleh. Ya, begitu juga kalau imamnya itu sholat sunnah, makmumnya itu sholat wajib juga boleh. Ya, antara imam dan makmum itu ada beda niat, itu diperbolehkan karena masing-masing nanti dinilai dari niatnya masing-masing. Ya, ini kaidah dari Imam Syafi'i. Jadi masih boleh ada beda niat seperti itu. Jadi saat itu makmumnya tadi, karena dia belum sholat zuhur, dikerjakan sholat zuhur dulu secara sempurna. Baru kalau sudah selesai, lalu dikerjakan sholat asar. Kalau musafir, ya berarti dia cukup 2 rakaat saja. Kalau dia mukim tadi, ya dia kerjakan 4 rakaat. Ada lagi? Sampun ya. Demikian yang kita bahas, mudah-mudahan bermanfaat. Kemudian kami mohon maaf. Ya subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Baik ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan setelah sholat maghrib ini kita dapat melanjutkan kembali kajian rutin kita dari kitab Bulughul Maram karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dan saat ini kita
masih dalam pembahasan waktu sholat. Tidak sampai pada hadis nomor 157 atau hadis ke-7 dari bab waktu sholat ini. Pada kesempatan sebelumnya kita sudah melihat waktu-waktu sholat secara umum. Ya, sudah dijelaskan tentang waktu awal dan waktu akhirnya, mulai dari sholat subuh, sholat zuhur, asar, maghrib, dan isya. Sudah dijelaskan masing-masing waktu tersebut. Nah, sekarang kita akan melihat beberapa sholat lagi yang ini disebutkan hadisnya secara khusus oleh Ibnu Hajar, yang menjelaskan tentang waktu tersebut itu bisa didahulukan, yang artinya bisa dipercepat, kerjakan di awal waktu, dan ada yang bisa juga diakhirkan atau diundur selama masih di waktunya. Yaitu kita lihat sekarang hadis dari Rafi' bin Khadij. Yaitu dari Rafi' bin Khadij, ia berkata, "Kunna nusallil maghriba ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayansarifu ahaduna wa innahu la yubsiru mawaqi'a nablihi." Yaitu kata Rafi' bin Khadij radhiyallahu anhu, ia berkata, kami pernah sholat maghrib bersama Nabi SAW. Lantas ketika itu, ya, salah seorang dari kami itu selesai berpaling dan dia melihat mawaki an-nablihi, melihat, ya, busur panah, ya, tanda atau tempat busur panahnya. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, kita lihat di sini dikatakan bahwasanya para sahabat ini itu dia berpaling, artinya dia selesai sholat dia berpaling, kemudian dia melihat keadaan busur panahnya tadi. Dan ingat, para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu biasanya berpaling itu setelah Nabi SAW itu berpaling, artinya selesai Nabi SAW itu pergi. Ya, jadi Nabi SAW itu balik dulu, baru setelah itu mereka itu berpaling. Jadi Nabi SAW sebagai imam, Nabi ketika itu berpaling ke hadapan para jamaah, ya, melihat keadaan para sahabat, baru ketika itu para sahabat, ya, ada yang minta untuk pergi lebih dulu. Ya, itu keadaan para sahabat. Dan ketika itu Nabi SAW ketika berpaling, ya, saat menghadap kiblat terlebih dahulu beliau baca istighfar 3 kali. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kemudian Nabi SAW itu berpaling melihat para sahabat. Nah, intinya di sini pada kalimat wa innahu la yubsiru mawaqi'a nablihi. Itu dia melihat tempat busur panahnya, padahal ketika itu mengerjakan sholat maghrib. Dan saat itu nggak ada listrik, nggak ada lampu, tapi busur panah yang ada di lantai itu masih bisa terlihat. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan sholat maghribnya dilakukan di awal waktu. Jadi di sini menandakan bahwasanya sholat maghrib dikerjakan di awal waktu. Maka faedah yang kita bisa ambil yang pertama, Nabi SAW biasanya mengerjakan sholat maghrib di awal waktu. Nabi SAW biasa mengerjakan sholat maghrib di awal waktu. Karena ketika itu busur panahnya itu masih bisa terlihat, berarti masih ke dalam keadaan terang. Jadi nggak gelap sekali. Artinya itu masih awal waktu. Namun apakah boleh waktu maghrib itu diakhirkan? Ya, jawabannya tetap boleh.
namun lebih bagus karena waktu maghrib itu sempit, ya. Jadi waktu maghrib itu sebaiknya dikerjakan di awal waktu. Kemudian faedah yang kedua, waktu maghrib yang dilakukan oleh Nabi SAW selesainya masih dalam keadaan terang, tidak begitu gelap. Nah, itu faedah dari hadis Rafi' bin Hadis di sini. Kemudian hadis yang berikutnya lagi, masih hadis yang singkat, hadis ke-8 dalam bab ini, yaitu dari Aisyah radhiyallahu anha, membicarakan tentang waktu sholat Isya. Yaitu Aisyah radhiyallahu anha berkata, atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata lailatin bil isya hatta dhahaba ammatul lail thumma kharaja fa shalla wa qala innahu la waqtuha laula an ashqa ala ummati. Aisyah mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu atama yaitu menunggu, Nabi SAW menunggu waktu sampai gelap pada suatu malam untuk melaksanakan sholat Isya, sampai malam sudah begitu lewat. Jadi malam itu sudah dilewati. Artinya di sini ini bukan awal-awal malam, ya, tapi ini menjelang pertengahan malam. Jadi sebagian malam itu sudah hampir dilewati, berarti sudah hampir mendekati pertengahan malam. Summa kharaja, lalu Nabi SAW itu keluar, ya, keluar ke menuju sholat. Fasolla, lalu beliau melaksanakan sholat Isya. Lalu katakan itu Nabi SAW mengatakan, innahu la waqtuha, ini masih waktu sholat Isya. Laula, seandainya tidak, an asyukka, memberatkan bagi umatku, ini masih waktu sholat Isya, selama tidak memberatkan bagi umatku. Artinya di sini Nabi SAW terangkan bahwasanya waktu sholat Isya di sini sudah melewati sebagian malam. Artinya bukan di awal malam, ya, bukan di awal waktu. Sudah lewat beberapa waktu malam baru dilaksanakan sholat Isya. Namun di sini Nabi SAW itu kaitkan dengan selama tidak memberatkan bagi umatku. Dan yang dimaksudkan di sini adalah umat beliau, yaitu umat Islam. Nah, faedahnya dari hadis ini yang pertama, boleh mengakhirkan sholat Isya. Karena Nabi SAW di sini dikatakan, haktaman Nabi SAW fi lail zata lailatin. Nabi SAW itu mengundur sholat Isya sampai waktu gelap pada suatu malam. Aktama itu artinya Nabi SAW mengundur sholat Isya sampai gelap. Kemudian faedah yang kedua, para sahabat itu sangat menghormati Nabi SAW, karena mereka tidak mengerjakan sholat sampai Nabi mengerjakan sholat terlebih dahulu. Ya, jadi mereka tunggu Nabi SAW sampai mengerjakan sholat Isya, dan mereka mengikuti Nabi SAW saat itu, tidak mendahului Nabi. Kalau kita imamnya itu telat mungkin cuma 1 menit saja, sudah iqamah saja, sudah mau malam, sudah mau gelap.
Tapi mereka tidak, para sahabat tidak. Mereka sangat mendahulukan Nabi SAW, sangat menghormati Nabi, ya. Mereka undur, tunggu sampai Nabi SAW itu keluar, baru nanti mereka melaksanakan sholat isya bersama Nabi SAW. Jika dalam masalah sholat saja seperti itu, maka dalam hal yang lainnya juga seorang muslim harus mendahulukan Nabi SAW, harus menghormati Nabi SAW. Jangan dalam menetapkan suatu syariat dia mendahulukan rohyunya, mendahulukan akalnya. Dan jangan dalam beramal ya dia beramal tanpa ada tuntunan dari baginda Nabi SAW. Harus menunggu sampai Nabi SAW itu lakukan, baru kita lakukan. Kemudian faedah yang ketiga, waktu sholat isya lebih bagus diakhirkan. Waktu sholat isya lebih bagus diakhirkan jika tidak memberatkan jamaah. Kemudian faedah yang keempat, ketika kesulitan itu datang kemudahan. Ketika kesulitan datanglah kemudahan. Dan kalimat ini menjadi kaidah dalam fikih. Al-masyaqqah tajlibu taysir. Sesungguhnya kesulitan itu mendatangkan kemudahan-kemudahan. Ini kaidah fikih disimpulkan dari ayat ya inna ma'al usri yusra, sesungguhnya di balik kesulitan itu ada kemudahan ya. Kemudian juga dari hadis inna dina yusrun, sesungguhnya agama Islam itu adalah agama yang mudah ya. Jadi para ulama usul fikih ya, para ulama fikih itu membuat kaidah dari tadi al-masyaqqah tajlibu taysir. Kesulitan itu mendatangkan berbagai macam kemudahan. Ketika di sini lihat ya, susah kalau menunggu sampai akhir malam, menunggu sampai tengah malam, maka Nabi SAW itu sengaja memajukannya. Namun kalau tidak memberatkan umatnya, beliau lakukan ya mendekati pertengahan malam. Tapi kalau sudah memberatkan jamaah itu sudah kumpul, sebagaimana kita pernah menerangkan sebelumnya, jika jamaah itu sudah kumpul maka kita dahulukan maslahat bagi jamaah. Jadi ketika itu sholat isya itu didahulukan. Nah, kemudian hadis berikutnya lagi, hadis ke-9 dalam bab ini, yaitu mengenai waktu sholat zuhur. Hadisnya adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, "Idza shtaddal harru fa'abridu bis-shalah, fa inna shiddatal harri min fayhi jahannam." Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika hari begitu panas, siang itu begitu panas, fa'abridu bis-shalah, maka tundalah salat. Fa'abridu itu artinya dinginkanlah. Artinya apa? Tunggu sampai keadaan itu tidak panas lagi, tidak begitu panas, kemudian lakukanlah salat. Salat apa yang dilakukan dalam keadaan panas? Ya, sekarang salat yang dimaksudkan ini apa? Salat apa yang dalam keadaan panas? Salat zuhur. Enggak mungkin salat asar. Ya, karena yang panas ya itu ketika matahari di kepala, yaitu sholat zuhur. Yaitu ketika keadaan panas, begitu panas, maka undurlah waktu sholat. Ya, secara bahasa katanya dinginkanlah sholat, maksudnya undurlah waktu sholat sampai keadaan tidak panas. Karena fa inna syiddatal harri min fayhi jahannam. Karena panasnya saat itu adalah panas dari neraka Jahannam. Itu panas dari neraka Jahannam.
Nah, untuk kalimat yang terakhir di sini perlu diketahui bahwasanya kalau matahari itu, kalau keadaan cuaca itu begitu panas, maka itu menandakan bahwasanya neraka saat itu ya dalam keadaan panas juga. Dan ingat bahwasanya neraka itu punya dua keadaan, yaitu keadaan yang panas dan keadaan yang dingin. Di neraka itu satu waktu itu panas sekali, satu waktu juga dingin sekali seperti es membeku. Ya, neraka punya dua keadaan seperti itu, sebagaimana disebutkan dalam beberapa ayat, ya, dan juga beberapa hadis yang membicarakan hal ini. Ketika Nabi SAW itu membicarakan tentang musim dingin, kita kan sini tidak pernah merasakan musim dingin. Nah, kalau merasakan musim dingin, maka ketahui bahwasanya saat itu neraka juga dalam keadaan dingin. Nah, karena itu dari dinginnya jahanam, dinginnya neraka saat itu. Nah, yang kaitannya dengan bab yang kita bahas yaitu tentang waktu sholat. Hadis ini menerangkan jika kondisi panas sholat zuhur itu sebaiknya diundur. Hikmahnya apa sholat zuhur itu diundur? Karena kalau biasanya kondisi panas, ya saat itu kurang konsen dalam melakukan ibadah. Ya, kurang konsen dalam melakukan ibadah. Apalagi tidak ada kipas, jadi gerah saat melakukan sholat. Sehingga Nabi SAW katakan undur waktu sholat zuhur tersebut. Maka faedah yang kita bisa ambil di sini yang pertama, perintah untuk mengundur waktu sholat zuhur ketika cuaca begitu panas. Perintah mengundur waktu sholat zuhur ketika cuaca begitu panas. Kemudian faedah kedua, maksud mengundur di sini sifatnya umum, yaitu ketika cuaca panas ketika cuaca panas di berbagai tempat. Tidak mesti ya cuma di daerah Hijaz, ya di Arab sana, tidak mesti. Nah, yang lebih tepat adalah di setiap tempat jika mendapati kondisi ini, maka tatkala kondisi panas seperti itu, waktu sholat zuhur itu sebaiknya diundur. Jadi sebagian ulama mengatakan bahwasanya ini cuma berlaku di daerah Hijaz, ya di Jazirah Arab sana, karena kondisi di sana cuaca begitu panas dan kelembapan yang begitu rendah. Ya, kelembapannya yang begitu rendah, sehingga mereka pahami hadis ini cuma berlaku untuk tempat tersebut. Namun yang lebih tepat hadisnya ini mutlak. Jadi kita pahami mutlak berlaku untuk setiap tempat yang punya sifat dia mendapati cuaca yang panas, maka dia boleh mengundur sholat pada waktu itu. Kemudian faedah yang ketiga, hadis ini juga menunjukkan keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya neraka saat ini sudah ada. Begitu juga surga. Ya, neraka, surga dan neraka saat ini sudah ada. Keduanya itu adalah makhluk dan saat ini sudah ada, namun penghuninya jelas belum ada. Karena belum ada hisab saat ini. Ya, tapi nerakanya itu sudah ada. Karena di sini dikatakan tadi disuruh undur waktu sholat zuhur karena panasnya itu adalah panasnya neraka saat ini. Maka ini menunjukkan bahwasanya ya neraka saat ini sudah ada. Kemudian hadis berikutnya lagi sama dari Rafi bin Khadij, sama pada hadis yang sebelumnya, yaitu hadis nomor 10 dalam bab ini, yaitu membicarakan tentang waktu pengerjaan sholat subuh.
Rafi bin Khadij itu mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW itu bersabda, "Asbihu bisubhi, fa innahu a'zamu li ujurikum." Kerjakanlah salat subuh dalam keadaan sudah jelas waktunya. Kerjakanlah salat subuh dalam keadaan sudah jelas waktunya. Fa innahu a'zamu li ujurikum, karena ketika itu lebih banyak pahalanya. Kalau sudah masuk waktunya, ya tidak lagi waktu yang meragukan, maka ketika itu kita kerjakan makin banyak pahalanya. Dalam lafaz yang lain dikatakan asfiru bisubhi, kerjakanlah salat subuh ya ketika waktu isfar. Lafaznya sama maknanya. Kerjakan salat subuh ketika waktunya sudah jelas. Mengenai hadis ini, kerjakanlah waktu subuh, kerjakanlah salat subuh pada waktu isfar. Ini ada 3 tafsiran. Ya, ada 3 tafsiran atau 3 pendapat di antara para ulama. Ada yang mengatakan bahwasanya kerjakanlah salat subuh jika subuhnya itu sudah jelas, terbit fajar subuh itu sudah jelas. Artinya di sini perintah kerjakan kalau sudah masuk waktu. Berarti kerjakan di awal waktu. Kemarin sudah kita jelaskan awal waktu itu artinya masih dalam keadaan gelap, golas. Ya masih dalam keadaan gelap atau golas. Nah kita kerjakan salat subuh pada waktu tersebut. Ada juga penafsiran yang lainnya yang mengatakan bahwasanya maksud hadis ini karena tatkala itu kita kerjakan ya sampai waktu isfar. Ya, perlu dicatat isfar itu adalah keadaan yang sudah terang setelah terbit fajar subuh. Waktu isfar itu adalah keadaan yang sudah terang setelah fajar subuh, sebelum matahari terbit. Jadi matahari belum terbit, tapi keadaannya itu kalau kita lihat itu sudah terang, kita sudah bisa melihat jalan. Tatkala tidak ada penerangan di jalan sudah bisa dilihat. Ya, masjid ini kalau kita matikan lampunya itu sudah bisa kita lihat keadaan di masjid, keadaan karpetnya misalnya. Kalau sudah terlihat itu namanya isfar. Jadi keadaan sudah mulai terang, kita sudah bisa lihat berbagai macam tempat saat itu. Nah, pendapat kedua itu katakan bahwasanya kerjakanlah salat subuh sampai terang. Artinya apa? Kita kerjakan dari awal waktu tadi masih gelap sampai terang. Berarti apa? Salat subuhnya itu lama. Artinya tafsirannya adalah kerjakan salat subuh dengan bacaan yang lama. Ya, kerjakanlah salat subuh dengan bacaan yang lama. Karena tunggu sampai waktu isfar. Dan ada pendapat yang ketiga yang mengatakan asfiru bisubhi itu maknanya adalah kerjakanlah salat subuh pada waktu isfar. Ini sebagaimana pendapat Abu Hanifah, yaitu salat subuh dikerjakan jangan ketika masih gelap. Tunggu terang dulu baru salat subuh itu dimulai. Tapi tetap sebelum matahari terbit. Ya, jadi ini menurut Abu Hanifah, ya kalau keadaan sudah terang, nah salat subuh ketika itu baru dimulai. Ya, ke salat subuh ketika itu baru dimulai. Jangan ketika masih golas. Walau yang lebih tepat di sini salat subuh lebih bagus atau lebih afdal. Ya, dikerjakan pada waktu golas, masih gelap. Sebagaimana kata Ibnu Taimiyah, at-taglisu afdalu minal isfar. Mengerjakan salat subuh pada waktu gelap itu lebih utama daripada waktu terang. Idza lam yakun samma sabab yaqtadi takhir. Selama tidak ada alasan untuk menunda salat subuh tersebut. Kalau tidak ada alasan, tidak ada penghalang, maka kerjakan di awal waktu itu lebih bagus. Kata Ibnu Taimiyah, fa innal ahadits sahihah mustafidu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam tabayyana annahu kana yajlisu di salatil fajar.
Karena dari hadis-hadis sahih yang ada menunjukkan bahwasanya Nabi SAW itu mengerjakan sholat subuh dalam keadaan masih gelap. Artinya di awal waktu, tidak tunggu sampai keadaan itu terang. Jadi faedahnya dalam hadis ini apa? Hadis ini menerangkan faedah pertama, sholat subuh dikerjakan jika sudah jelas-jelas fajar shodiq sudah terbit. Jika jelas-jelas fajar shodiq sudah terbit. Kemudian kalau kita pakai tafsiran yang lainnya lagi, hadis ini menunjukkan juga sholat subuh dikerjakan dengan bacaan yang panjang-panjang. Sholat subuh dikerjakan dengan bacaan yang panjang-panjang. Kalau kita lihat dari beberapa riwayat sebelumnya disebutkan oleh Ibnu Hajar, disebutkan bahwasanya Nabi SAW kemarin baca surat dalam sholat subuh berapa ayat? 60 sampai 100. Dan hadis ini juga menunjukkan demikian. Dikatakan kerjakanlah sholat subuh sampai waktu terang. Berarti sholatnya lama sekali. Berarti bacaannya panjang. Ya. Karena sholat yang lain itu jumlah rakaatnya kan lebih banyak. Sholat subuh kan lebih sedikit. Maka biar sama dengan sholat lain, bacaannya yang dibuat lama. Ya, bacaannya dibuat lama. Biar sama nanti dengan sholat isya. Isya kan 4 rakaat misalnya, kita samakan dengan sholat isya. Isya itu 4 rakaat. Biar sholat subuh di sini sama dengan itu, maka bacaannya di sini yang diperlama. Kemudian faedah yang lainnya lagi, boleh mengerjakan sholat subuh ketika terang sebelum terbit matahari. Namun yang lebih bagus mengerjakan sholat subuh saat keadaan gelap. Kemudian kita bahas lagi hadis berikutnya, yaitu hadis yang menyebutkan tentang kapan seseorang itu dikatakan telah mengerjakan sholat di waktunya, atau kalau kita biasa istilahkan dengan sholat adaan. Ya, jadi sholat itu kalau dikerjakan di waktunya disebut sholat adaan. Kalau sholat dikerjakan di luar waktunya, ya, dan dia punya uzur saat itu, maka disebut qadaan. Ya, jadi adaan di sini artinya mengerjakan sholat pada waktunya. Kapan seseorang itu disebut mengerjakan sholat pada waktunya? Apakah ketika dia itu mengerjakan di waktunya ketika dia mendapati takbiratul ihram, 1 menit lagi sholatnya itu sudah selesai waktunya, ataukah ketika mendapati ruku, ataukah ketika mendapati sujud, ataukah kapan? Maka di sini disebutkan hadis lagi yang dibawakan oleh Ibnu Hajar saat ini, yaitu hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata, ada Nabi SAW bahwasanya Nabi SAW itu bersabda, man adraka minas subhi rak'atan qabla an tatlu'a asy-syams faqad adraka subha, wa man adraka rak'atan minal asri qabla an taghrub asy-syams faqad adraka al-asra.
Kata Nabi SAW, siapa yang mendapati waktu subuh, ya siapa yang mendapati 1 rakaat dari subuh, siapa yang mendapati 1 rakaat saja dari subuh, qabla, sebelum terbitnya matahari, faqad adraka subha, maka dia disebut telah mendapatkan waktu subuh. Maka dia telah disebut mendapatkan waktu subuh. Cuma dapat 1 rakaat. Setelah itu dapat 1 rakaat, waktunya habis. Ya, dia dapat 1 rakaat, setelah itu waktunya habis. Maka dia dikatakan telah mendapatkan sholat subuh. Kemudian waman adraka, dan siapa yang mendapatkan 1 rakaat dari sholat asar sebelum matahari tenggelam. Jadi sekarang sudah kerjakan sholat asar 1 rakaat, ya. Lalu setelah itu matahari tenggelam, maka dikatakan di sini faqad adrakal asar, maka berarti dia telah mendapatkan waktu asar. Nah, di sini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Intinya di sini secara singkat menjelaskan tentang orang dapat 1 rakaat, setelah itu waktu sholatnya itu berakhir, maka berarti dia telah mendapatkan waktu sholat tersebut. Dia dikatakan telah mengerjakan sholat di waktunya. Walaupun nanti bagian yang lain, ya misalnya subuh 2 rakaat, 1 rakaatnya itu matahari sudah terbit, tapi 1 rakaatnya itu matahari belum terbit. 1 rakaatnya tadi yang dia dapat itu sudah disebut, ya, dia kerjakan sholat di waktunya. Dan inilah kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada umat ini. Baik, apa faedah dari hadis ini? Yang pertama, faedah yang pertama, siapa saja yang mendapati 1 rakaat, siapa saja yang mendapati 1 rakaat, maka berarti dia telah mendapati waktu sholat atau mengerjakan sholat secara adaan, atau mengerjakan sholat secara adaan, yaitu di waktunya. Dan mendapatkan 1 rakaat yaitu ketika mendapati rukuk. Mendapati 1 rakaat itu ketika mendapati rukuk. Penjelasan selanjutnya tentang hal ini nanti ada di pembahasan tata cara sholat. Ini kita baru bahas waktunya. Contoh misalnya wanita haid. Ya, wanita haid baru suci ketika, ya, setelah asar. Ya, wanita haid baru suci setelah asar. Maka ketika itu dia punya tugas segera mandi. Segera mandi, lalu ketika itu dia mengerjakan sholat. Meskipun itu setelah matahari menguning, ya, setelah matahari menguning, dia masih bisa mengerjakan sholat asar saat itu. Nah, dia kerjakan terlebih dahulu sholat zuhur, karena sholat zuhur bagi wanita haid saat itu masih wajib bagi dia. Karena orang yang dapat asar ketika waktu darurat seperti itu, sholat zuhurnya masih masuk. Ini fatwa dari beberapa sahabat Nabi SAW. Maka dia kerjakan sholat zuhur, lalu tambah sholat asar. Ternyata ketika kerjakan sholat asar baru 1 rakaat, ya, setelah itu 3 rakaat itu matahari sudah tenggelam. Maka kalau dia dapat 1 rakaat, berarti dia sudah kerjakan sholat asar di waktunya.
Ini nanti faedah yang lain insyaallah kita akan bahas sesudah salat Isya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.